Tapi memang gue pernah dengar orang hipotermia itu sampai pada titik kalau nggak dicegah ya, bisa kayak badannya panas banget, burn, kayak pengen buka baju semua. Maybe itu yang tadi aku ngerasain dari punggung atas sampai punggung bawah ketika aku nge-scan Uricay. Jadi aku tadi tuh ngelihat di udara itu ada kayak partikel-partikel halus, warnanya hitam keabuan, nyaruk bersama dengan si salju. Nah itu kehirup sama mereka, terus ngerasa kok nggak enak ya. Jadi waktu mereka sudah pada menjadi arwah, terus ngelihat badan-badannya itu, dia nangis sambil jongkok, bilang ke teman-temannya, maafin aku ya gitu. Tahu gini aku nggak ngajak gitu, aku merasa bersalah. Ya, mereka kayaknya nggak sadar hipotermia. Walaupun mereka kayak menggigil, kenapa gitu? Harusnya sih sadar ya. Makanya gue bilang ini kayaknya murni mistakes dan experience doang, tapi not professional. Gue nggak enak sih ngomongnya. Kayaknya itu. Kalau memang ada faktor udara, I don't know. Tapi ini lebih ke arah mistakes, kesalahan. Dyatlov Pass Incident, sebuah kasus tak terpecahkan yang terjadi di bahu timur Gunung Holat-Shakhl di pegunungan Ural Utara, Rusia. Pada malam 2 Februari 1959, jalur gunung tempat kejadian itu terjadi kemudian dinamakan Dyatlov Pass sesuai dengan nama pemimpin kelompok pendaki tersebut, yaitu Igor Dyatlov. Kejadian Dyatlov Pass merujuk pada kematian misterius 9 pendaki Uni Soviet yang merupakan bagian dari kelompok 10 orang yang dipimpin oleh Igor Dyatlov. Kelompok ini sedang dalam ekspedisi selama 14 hari ke Gunung Gora Otorten yang dianggap sebagai jalur pendakian yang paling beresiko. Sayangnya maut menimpa kelompok ini sehingga ke-9 pendaki tidak dapat kembali selamanya. Tenda mereka ditemukan dalam kondisi rusak parah di lereng Holat-Shakhl, yang berarti gunung kematian. Luka-luka mengerikan para pendaki dan banyaknya teori yang muncul seputar kejadian ini menjadikan sebuah misteri yang penuh kontroversi dan belum terpecahkan hingga sekarang. Beberapa teori mencakup bencana alam, uji coba senjata rahasia, dan bahkan serangan Yeti serta UFO. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Igor Dyatlov dan rombongannya? Teori manakah nih yang menjadi penyebab kematian grup pendaki ini? Simak selengkapnya, akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural. Masih bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Cin. By the way, lagi. yang mana sih kameranya kok ada 3 sekarang? Itu kamera pinjem. Oh. Maksudnya yang sinematik kamera Black Magic itu maksudnya. Enggak, tunggu. Jadinya yang mana kameranya? Dua aja. Oh, yang ono. Main. Bukan yang gede. Ini kita nggak mau nyombong sih, karena ini cuma uji coba minjem doang. Oh gitu. Kalau yang gede itu close up. Bukan. Main kamera. Dua-duanya main. Oh gitu. Yang pendek itu main, yang tengah itu main, lah, yang itu close up. Jadi ngeliatnya ke arah mana? Yang tengah. Oh, ke yang tengah. Oh, nggak mau coba yang ke yang... Kalau sudut kamu tuh nanti POV yang itu, yang gede, yang paling atas. Oke. Biasalah ya, harus uji coba dulu. Dan selamat datang di Detektif Astral sekali lagi. Bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga ada gue Bo hari ini. Dan kita akan ngebahas suatu hal yang sebenarnya udah lama banget pengen kita bawain juga, tapi nanti dan baru sekarang akan kita bahas. Yap. Tadi udah ada denger kan di prolog pertama kali, kita akan mengungkap sebuah kasus yang berada di Rusia, yang dimana kasus kali ini ya melibatkan 9 orang pendaki minus 1 karena yang satunya tiba-tiba gak jadi ikut. Dan banyak banget kejanggalan-kejanggalan dari meninggalnya para pendaki ini. Karena teori-teorinya itu tuh benar-benar susah juga untuk dipastikan secara sains ataupun juga ya secara nggak langsung harus dari sudut pandang supernatural nih. Karena dari segala macam teori pun akhirnya nggak terpecahkan gitu kan. Kita akan pecahkan di kasus kali ini. Apa aja kejanggalan-kejanggalannya akan kita ungkapkan nanti. So, tanpa berlama-lama, let's break it down and bumper dulu. Let's go.
Oke, jadi untuk konten lebih detailnya mungkin ya soal dunia per Dyatlov Passan ini kalian bisa cari deh info-infonya ya di Google atau gue yakin lu ngecek di YouTube tuh udah banyak banget yang bahas ini sebenarnya. Tapi mungkin belum ada yang ngupas dari sudut pandang supernatural. Jadi mau storytellingnya tentang kalian bisa cari lah. Ada banyak kreator banget lah yang ada di YouTube ya. Oke, gue akan ngasih overviewnya. Jadi ini intinya ya. Insiden Dyatlov Pass ini merujuk pada hilangnya nyawa secara misterius dari 9 pendaki Rusia di pegunungan Ural pada tanggal pokoknya bulan Februari lah tahun 1959 yang dinamakan nih Dyatlov Pass ini nih karena rombongan pendakinya diinisiasi atau dipimpin oleh orang yang bernama Igor Dyatlov. Dan karena ini juga nih mereka ini terdiri 9 orang, tadinya 10 orang ya kan, tapi satu orangnya itu nggak jadi ikut. Oke, 9 orangnya itu siapa aja nih Kak Bo? 9 orangnya itu adalah ada 2 orang wanita bernama Lyudmila Dubinia dan juga ada Sinaida Kolmogrova, ya itulah pokoknya lah ya. Dan 6 pria, yaitu ada Semyon Zolotaryov. Nah ini nih seorang pemandu nih si Semyon ini nih ya kan? Semyon. Si Semyon ini nih paling senior. Dia juga mantan militer juga, pernah ikut perang dunia kedua ya kalau nggak salah ya. Plus juga dia memang sudah sangat profesional banget untuk mendaki gunung gitu. Jadi mereka ini ditemani guidance yang bisa dibilang atau guide yang profesional banget lah, yang oke punya gitu. Dan sisanya itu yang bernama ada Alexander Kolevatov, ada Nicholas Tibeoks Brigonel, itulah namanya susah banget ya. Terus juga ada Rustem Slobodin, juga ada nih Yuri Doroshenko dan juga Yuri Krivoshenko. Susah ya namanya ya, namanya juga orang Rusia. Get. Dan yang selamat ini selamat karena dia tiba-tiba sakit lah. Namanya Yuri Yudin. Nah, nama lengkapnya siapa? Yudin Sedunia. Iya, Yudin Sedunia. Yudin yang ada di Betawi namanya Yudin Petot. Salah ya. Oke, nah jadi itu ke 10 orangnya selamat 1 orang karena nggak jadi ikut dan 9 orang tewas. Tapi misterinya di mana sih? Misterinya apa yang akan diungkap oleh detektif Astral? Jadi sepeninggalannya mereka ini tuh bener-bener tragedi banget dan bener-bener menimbulkan tanda tanya. Nah, si Igor ini nih sempat ngasih tahu si Yuri Yudin itu kan Yudin Sedunia bahwa kalau sampai tanggal 12 Februari mereka nggak ada kabar sama sekali atau sempat menyampaikan kabar lah entah dari apa, pokoknya benar-benar hilang, nggak ada kabar, please tolong panggil yang namanya mungkin tim SAR ataupun pertolongan lah untuk menjemput mereka, istilahnya seperti itu. Dan benar pas bertepatan banget pada tanggal 12 Februari tersebut mereka nggak ada kabar sama sekali. Dan akhirnya si Yuri Yudin ini nih mulai memanggil bantuan untuk melakukan pencarian kepada ke-9 orang ini gitu kan. Nah akhirnya pencarian tersebut terjadi beberapa hari kemudian ya kalau nggak salah ya, hampir seminggu deh ya kan. Mereka menelusuri jalan, ternyata nggak ada sama sekali. Tapi ketika mereka malah mencari jalur alternatif, yang dimana jalur alternatif itu ke arah Gunung Kematian lah konsepnya ya kan. Ditemukanlah sebuah tenda yang dimana diduga itu adalah perkemahan atau tendanya mereka. Dan ternyata betul, karena berapa ratus meter dari jarak tenda ditemukanlah beberapa mayat ke-4 orang dari ke-9 orang ini gitu. Dan dari ke-4 ini berhari-hari kemudiannya lagi baru ditemukan sisa-sisanya, yaitu adalah sekitar 5 orang ya kemudian lah ya. Tuh kalau nggak salah sampai ditunda berapa bulan karena menunggu es mencair ya. 2 bulan ya. Karena menunggu es mencair gitu kan. Karena nggak diketemukan tuh sisanya tuh. Nah, yang jadi keanehan adalah sebenarnya adalah hasil otopsi dari ke-9 mayat mereka. Dari hasil otopsi itu benar-benar berbeda-beda semuanya, tetapi memang mendapatkan kejanggalan karena banyak ada luka-luka bekas perkelahian, ada luka-luka juga yang bisa dibilang hilangnya agak-agak gori sih. Ya, hilangnya bola mata, terus lidah yang tidak ada gitu kan. Dan malah yang jadi anehnya lagi adalah di beberapa baju dari si pendaki ini terdapat zat radiasi lah ya. Efek radioaktif yeah. Ya kan, yang dimana agak aneh nih, kok ada begituan gitu kan. Nah dari situ timbullah beberapa teori-teori yang bisa dibilang ya agak-agak nggak bisa dipecahkan dari sudut pandang sains ataupun yang terjadi gitu kan ya. Pertama, kenapa sampai ada beberapa korban yang bola matanya hilang, terus lidahnya nggak ada, terpotong gitu kan ya. Dan masalahnya lagi, kalau memang itu kasus penculikan ataupun ada teori katanya itu adalah ada yang sempat mau
ya suku-suku terdekat, Suku Mansi ya. suku Mansi Iya. gitu kan. Nah, masalahnya jejak yang ditemukan itu cuma 9 orang doang jejaknya gitu kan ya. Walaupun udah tertutup apa segala macam ya, mereka punya caranya sendiri lah untuk melihat jejak ya. Dan tuh cuma ada jejak 9 orang doang, tidak ada terduga lainnya. Malah sampai ada teori UFO gitu kan, diculik UFO. Terus ada teori-teori juga ya mereka kayak mungkin dikejar militer gitu kan ya, ataupun orang lah, intinya orang. Kenapa? Karena area si gunung pegunungan tersebut atau gunung kematian tersebut itu adalah sebenarnya area yang tidak dilalui dan juga area tidak ada pemukiman di sana. Oleh sebab itu katanya kabarnya di situ adalah tempatnya latihannya Uni Soviet gitu loh, untuk mencoba rudal udara ya kalau nggak salah gitu. Dan pertanyaannya balik lagi, lah kok ada zat radioaktifnya juga nih, ya kan? Dari mana tuh radioaktifnya gitu kan? Nah, ditimbulkannya bisa jadi memang dari militer juga. Tapi sampai detik sekarang pun juga, sampai di tahun ini, keluarga dari Igor sendiri memang sudah menyimpulkan bahwa mereka semua meninggal karena memang militer. Dari militer lah intinya, militer Uni Soviet pada saat itu. Entah karena tidak sengaja atau sengaja, kita nggak tahu. Nah, itulah poin keanehannya. Karena bener-bener janggal banget tidak ditemukannya alasan yang jelas kenapa mereka kalau emang Hipotermia. ya, hipotermia itu Hipotermia. hipopotamus hipotermia Hipotermia. 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 Nah, jadi kalau memang mereka hipotermia biasa, kok sampai segitunya banget? Biasanya kalau hipotermia atau mayat-mayat yang berada memang di saat pendakian itu enggak semenyakitkan itu. Nah, gue nggak tahu apakah ada teori-teori ini dari kalian sendiri ketika melihat kasus kali ini gitu kan. Apakah mereka emang ada keributan karena ada luka-luka di bagian pergelangan tangan, di kepalan tangan atau apa, karena itu yang melibatkan dengan perkelahian biasanya. Ada juga yang hidungnya hilang, ya kan. Tapi kalau lidah hilang itu oke lah, anggaplah misalkan binatang, ya kan, makan atau apa gitu. Biasanya untuk menyabutnya apa juga rahangnya sosnya rusak gitu kan, ini enggak gitu kan. Kayak terpotong gitu aja gitu. Ya, banyaklah kejanggalan-kejanggalan, dan kita akan pecahkan bagaimana kalau dari sudut pandang supernatural. Apakah betul UFO atau Yeti? Katanya Yeti juga. Yeti tahu kan? Tahu. Black Genderuwo kan? Iya. White Genderuwo. Iya, atau enggak suku Mansi, gua nggak tahu. Nah, langsung aja kita tanya dari Detektif Astral, bagaimana nih kalau yang dari kalian lihat kasus ini? Karena sebelum kita juga ngontenin ini kan ada scanning awal dulu kan dari kalian. Apakah konten kali ini layak untuk dikontenkan? Maksudnya ada sudut pandang yang mungkin wow gitu dari kalian. Silakan. Impresi pertama dari kasus ini, Bo, teori-teori yang langsung gue berasa banget nggak coret, itu perkelahian. Jadi ketika gue radar satu-satu karakter mereka tuh sangat pemberani, very very brave, menantang bahaya. Ya, yang cewek tuh yang namanya, bentar, gue lihat catatannya. Shinaida, bukan ya? Ini yang namanya Zinaida Kolmogorova, iya. Itu mungkin orangnya emang lebih konservatif, lebih main aman. Tapi sisanya pemberani semua, Bo. Dan dengan sisa pemberani semua ini, gue gak nemuin adanya memori mereka tuh berantem gara-gara satu sama lain terus berakhir kematian gitu. Enggak, gue gak menemukan. Jadi perkelahian kayaknya checks out. Perkelahian maksudnya kayak dicoret. Lalu tanah longsor ada juga kan? Oke, faktor teori cuaca. Iya, gue belum berasa juga. Tapi memang sekilas nih, kita belum ATI nih, sekilas abstrak impresi pertama kan. Terutama di Yuri Krivonishenko itu, dia kayak gak ngelihat apapun, gak ngelihat ada peluru, gak ngelihat ada makhluk, gak ngelihat ada apa. Dia berasa kayak, what's going on? Apa yang terjadi? Kayak, gimana sih ya, Jess? Kayak gila sendiri, kayak parno sendiri. And then jauh sebelum si tim kreatif ngasih bahan dan gue nonton Nessie Judge, karena kan kita juga researchnya dari yang video Nessie Judge kan, gue nyium bau sulfur. Gue nggak tahu kenapa abstrak katanya sulfur, entah mungkin bukan sulfur tapi kayak ada bau di udaranya itu, dan kayaknya sulfur alias sulfur belerang ya, tim kreatif. Iya. Sulfur itu belerang, kind of like di yang di dekat Bandung apa, Kawah Putih yang gue pernah familiar nyium bau belerang, nggak enak sih itu.
Itu baru impresi-impresi pertama mengenai what's going on. Nah, gue sih penasaran kalau masih ada ya, pengen tahu Yuri Krivonishenko ini masih bisa dicari nggak? Gitu. Ada lagi yang mau Jesslyn tambahin? Oke, ada beberapa poin yang udah aku catat. Aku pertama-tama setuju dengan yang Kak Willy bilang mengenai tidak ada perkelahian di antara mereka. Karena energinya sangat amat kompak. Dan mengenai Yuri Kei, ada sejenis rasa tuh dia heran gitu, heran banget. Oke, deduksi awal dulu ya Kabo ya. Yuri Kei ini orangnya tuh nggak bisa diem. Dia tuh suka ngulik sesuatu orangnya. Nah, melihat ada suatu kejadian yang menimpa Yuridi tuh kayak tiba-tiba kok menggila sendiri gitu. Terus Yuri Kei heran, kenapa lu? Gitu. Nah, gak berapa lama ketika dia kebingungan kayak gitu, dia juga tiba-tiba, loh, kok badan gue kenapa ya? Kok gue gak bisa? Ini kenapa ya? Kok gue gemeter ya? Gimana sih? Gimana sih? Terus dia akhirnya berusaha untuk dia merasa mati rasa gitu ya awalnya. Terus ngegigit gitu. Dia berusaha aku harus sadar gitu. Ini sakit Yuri gak? Kan? Ini sakit gak? Ini Yuri D. Yuri Kei. Oh, Yuri Kei. Iya. Jadi ada Sakit 2 Yuri ya? Iya. Sebenarnya 3, satunya lagi nggak ikut. Satunya selamat kan? Yuri Yudin sedunia. Dia sempat kayak gitu, terus tiba-tiba dia matanya ke atas gitu. Aku lihat putih kayak gini gitu, terus gemeteran. Tapi berarti kamu pun juga ngerasa kan dari memori 2 orang ini kayak Bentar. Aku tiba-tiba ngerasa super panas, Kak Will. Terusin. Panas banget, sempet ngerasa kayak burn gitu badannya. Hawa terutama hawa bagian torso atas gitu ya. Dari punggung atas sampai di bagian punggung bawah. masih Yuri Kei nih. Masih Yuri Kei. Tapi dia masih penasaran banget gitu. Gue kenapa tapi bukan yang kayak aduh bahaya nih, tapi lebih ke arah aku penasaran banget apa yang terjadi padaku kayak gitu. Dadanya breathingnya nggak enak nggak? Coba aku ngelihatnya itu Yuri Kei. Sesek iya. Enak sesek banget what's going on. Ini kita udah semi ATI atau enggak sih? I don't know. I don't know ini. Tapi kerasa real banget gitu. Dia berusaha untuk coba gigit tangannya yang udah mulai ngerasa mati rasa. Tapi yang kita bisa setujuan bahwa baik Yuri Kei, Yuri D atau mungkin beberapa memori lain kayak nggak ada memori musuh, nggak ada, atau binatang atau diserang. Kayak all of a sudden mereka kayak panik, kayak what the hell is going on gitu. Iya. Ada apa yang terjadi? Tiba-tiba kayak nggak enak semuanya badannya gitu loh. Betul. Aku sama kamu pun juga ini kayak nggak ada musuh, and bukan gaib so far. No. I mean mungkin, tapi kita nggak ngelihat so far. Tapi gitu. Sebenarnya guys, aku ngelihat Yuri Kei itu belakangan. Aku awal yang ngerasa nyala banget tuh ngelihat si Naida. Kenapa? Ketika ngeliat si Naida, dia kayak gini nih, dia kayak gini, terus dia mondar-mandir gitu ya, tapi muter-muter, jadi dia jalan itu tapi nggak jelas. Abis itu dia nabrak apa, nggak jelas gitu ya, sempet kebeset juga gitu. Udah, abis itu jatuh. Tapi gini, ya gue nggak tahu ya, itu mungkin kalau penyakit dan lain-lain tapi ada teori juga, dan bukan teori sih sebenarnya, ada fakta di mana bahwa dari tenda yang ditemukannya itu ternyata itu adalah tenda yang dikat dari dalam atau dirobek dari dalam. Tandanya kan mereka kaget dengan sesuatu dulu nih. Apakah badai? Sekarang gini deh, logikanya belum bisa ditemukan dengan logika sih sebenarnya. Kenapa mereka, kalau mereka kedinginan ya dengan kena hipotermia itu, mereka sampai malah ngebuka tendanya dan mereka malah pergi dari tenda yang seharusnya di dalam. Ya dong, secara logika nih, kalau mereka hipotermia doang, pasti ada pencetusnya dulu, Jess atau Bro Will. Gue juga pengen berpikir ke arah situ. Tapi berkali-kali yang gue nemuin memorinya tidur mereka nyenyak loh sebelumnya. Gak tahu pas kapan. Sempat ada tidur nyenyak. Dan kalau lu bilang kayak avalanche, longsor gitu ya, energinya kayak gak merasa. Kalau dari longsor sendiri memang sudah ditemukan bahwa tidak ada kejadian longsor di sana. Oh beneran gak ada? Nice. Beneran gak ada. Oh oke. Cuma di sekitarnya doang ya kalau gak salah ya. Tapi di jejak tendanya itu jatuhnya cuma salju. Nah tapi gue juga belum bisa nemu apa yang membuat dia kaget dari dalam. Gue belum nemu juga. Soalnya aku ada jadi cewek-cewek nih sempat ngobrol. Itu nanti kita malam mau bikin ini nih api unggun nih gitu kan. Terus iya ayo ya udah siap-siap yuk. Kamu pakai apa dalemannya? Oh aku pakai ini. Jadi cewek-cewek itu ngobrol. Nah terus udah ada yang inisiatif yang mau bikin api unggun gitu.
Nah tapi nggak taunya mereka malah ngerasa aneh gitu di badannya mereka. Karena jarak. Yang bikin api unggun cowok-cowok by the way. Iya ya, si 4 orang itu yang ditemukan di pohon sidar. Kasus ini nih, kalau mereka emang meninggalnya secara alami juga pun juga tanda tanya besar. Karena sains pun nggak bisa menelaah itu. Gue curiganya nih combination antara, ini curiga doang ya, ini antara kombinasi hipotermia dengan udaranya ada yang aneh ini. Karena ada radioaktifnya juga kan. Gak tahu gue, makanya jauh sebelum si tim kreatif bilang ada radioaktif, gue udah ngecium udaranya kok nggak beres ya. Atau bisa jadi nih mereka, ini teori gue ya, teori gue sendiri. Memang di situ kan tempat uji coba misil udara, ya nggak? Misil udara, mungkin dia ngeliat something di tendanya dia, kok ada tiba-tiba malam, misalkan malam, kok ada ini sih, ada cahaya terang banget. Dia takut gitu kan, wah ketimbang dia kena atau apa, ribet kan gitu kan, udah gue inin aja serot, tendanya dia robek, itu pakai nggak tahu pakai pisau atau apa kali ya, pokoknya potongan gitu dari dalam. Ya udah dia keluar dari situ. Kok aku nggak melihat? Belum sih, aku belum merasakan. Barusan gue dapet abstrak, the only ini masuk akal nggak masuk akal ya? Kalau misalnya tadi ada bola api gitu, lu tinggal keluar lewat resleting depan, Bo. Iya. Which is, gue juga nggak ngerti kenapa disobek dari dalam. Tapi yang paling deket, kalau gue nanya nih dari memori, teriakan panik. Nah paniknya karena? Enggak, teriakan panik teman yang di luar. Betul. Dari luar kan? Dari luar. Betul. Jadi misalnya ada yang masih di dalam, terus teriakan panik di luar. Itu kayaknya yang men-trigger. Orang kalau udah panik, ininya nggak jalan kadang-kadang. Ya WTC bro, tragedi WTC, World Trade Center. Ada yang bener-bener untuk menyelamatkan diri terjun loh, Bo. Udah pasti mati kan, tapi udah panik, udah nggak bisa mikir. Ya, what do you find? Bau. Bau apa? Iya ya, something sulfur, belerang? I don't know. Di udara atau? Di udara. Terus Bau. Kamu lagi tajam banget. Partikel halus. Cium. Terus. Sesek. Iya, aku juga ngelihat Sesek. Eureka sesek. Breathingnya nggak enak. Tapi itu ciri-ciri orang hipotermia nggak sih? Hipotermia. Gimana? Belum Tim tentu kreatif. ya, Ciri-ciri soalnya orang hipotermia. Tapi memang gue pernah dengar orang hipotermia itu sampai pada titik kalau nggak dicegah ya, bisa kayak badannya panas banget, burn, kayak pengen buka baju semua. Maybe itu yang pernah. tadi aku ngerasain dari punggung atas sampai punggung bawah ketika aku nge-scan Eureka. Dan kalau nggak salah mereka tuh ada beberapa yang makainya pakai daleman loh, bukan pakai baju yang proper, cuma dua yang orang. Proper cuma 2 orang itu kan. Iya si siapa? Lupa gue namanya. namanya susah sih, nama Rusia. Terus siapa kok yang mayatnya punya luka tabrak paling besar? Bukan tabrak, luka. Kayaknya dia jatuh ya ke lereng. Jadi udah jatuh kayak kena. Jadi meninggalnya itu juga ada luka tumpul. Yang tengkoraknya kepalanya lepas atau yang ini hipsnya memar? Yang mana? Kayaknya yang kepala. Yang kepala ada Ini Rustem banget. Slobodin. Rustem itu yang paling tua bukan? Terus Nikolai Tibex itu juga di tengkoraknya ada luka. Berkali-kali aku sama kamu ngeliat nggak ada perkelahian, Bo. Nggak, Aneh ini, nggak ada aneh ini. perkelahian. Terus juga bola mata hilang. Aneh. Nanti kita jawab coba kita Satu-satu lihat ya, satu-satu. Ya kalau bola mata hilang mungkin lah ya. Kan namanya juga udah es, udah membatu, ya nggak sih? Ya bisa aja copot karena getaran. Aku curiga ya, Atau bau enggak. yang tadi itu Kawil ngerasa, terus yang aku cium itu asalnya memang dari zat radioaktif. Iya, gara-gara itu mereka jadi disoriented, halusinasional, bener ya? Ya gitu, Halusinasi nasional. halusinatif. Nah, jadi halusinatif dan kayaknya gara-gara itu deh. Justru yang kayak begini yang susah karena gue nggak ngeliat ada musuh, nggak ada energi ingin menyakiti. Oh, suku Mansi, gue pun juga coba cari memori kan, nggak, bukan mereka juga. Tandanya kalau ini makin mengkerucut ya. Kalau gue dari deduksi lu ya, gue bisa memberikan sebuah hipotesa tersendiri. Memang ini ada percobaan militer di sana. Tetapi memang Tapi itu confirm beneran ada. belum ada. Tapi memang daerah situ katanya memang sering ada uji coba Uni Soviet di daerah Gunung Kematian itu. Coba tim Secara kreatif. secara record data nggak ada resmi ya, secara resmi USSR nggak ada itu sih, nggak Nah. ada tes militer di situ. Cuman pada malam itu ada yang melihat juga kayak pendaki lain kayak Ada cahaya. bola api Ya di atas gitu kayak bilang. Oh, gila bro. Tapi ya,
Itu tuh santet dari Jawa tuh kayak gitu. Oh, apa namanya yang bola api tuh? Geni-geni apa? Gue lupa apa namanya. Banaspati. Banaspati, iya. Banaspati. Ini Rusia. Santet dari Jawa itu. Oh. Ki siapa gitu kalau nggak salah. Kian Santang. Ada Ki A sama Ki B perang, nggak kena sasaran, nyasar ke Rusia. Iya betul. Bisa gitu ya? Nah, Bisa kalau di Karang. bisa. Tapi ya bisa jadi memang bola cahaya itu yang gue bilang tadi, uji coba doang, ngetes. Dan ingat, militer punya kekuatan kuat untuk memanipulasi tersebut loh. Terus kan ada tuduhan atau wacana bahwa katanya ini korban ada malicious intention bahasa Indonesia intensi yang buruk emang untuk menyakiti mereka. Enggak juga ya. Enggak. Ini accident sih, bener-bener accident. Feeling gue bener-bener itu udaranya rusak itu zaman waktu mereka itu. Dan itu mempengaruhi cara kerja otak. Ada juga teori ultrasonik ya kalau nggak salah ya. Infrasonic Apa ultrasonik gue lupa. Dari kayak angin yang membawa itu tuh ngebuat ya mereka tuh ya seperti itu jadinya. Gue setuju. Gue cenderung ke arah situ sih arahnya. Gak ada musuh, bener-bener gak ada musuh. Jadi aku tadi tuh ngelihat di udara itu ada kayak partikel-partikel halus warnanya hitam keabuan nyaruk bersama dengan si salju. Nah itu kehirup sama mereka terus ngerasa kok nggak enak ya. Tapi kalau kayak gitu seharusnya di dalam otopsi itu si dokternya itu pasti menemukan sebuah zat-zat tertentu di badan tubuh mereka. Seharusnya di laporan otopsi, ya nggak? Tapi bukannya udah ditemukannya di baju ya tapi. Baju doang tapi radioaktif, baju doang. Kan kalau dia mereka hirup. Nah itu mesti tanya dokter radioaktif. Kalau di baju pasti kehirup intinya dong. Nah ada nggak cara untuk ngetes otopsi nyari radioaktif? Di sini ada dokter nggak? Ada. Tapi Dokter Ben? dianya lagi ke dapur. Boleh tolong dipanggilin? Oke, tadi udah dapat jawaban ya. Ya. Ternyata kalau radioaktif itu memang udah terpancar pasti, apalagi masuk ke badan ada tuh di hasil otopsi ke badan. Tapi anehnya cuma satu yang terpapar. Ya jaket. Dan itu pun yang terpapar pun juga katanya nggak ada. Yang terpapar? Maksudnya di dalamnya nggak ada radioaktif. Gimana? Ada teori lain juga bro Will. Apa? Bahwa memang ternyata di situ ada agen double agent gitu loh. Nah, agent Inggris sama agent Rusia lah intinya. Jadi bahwa ya mereka lagi memata-mata itu kan tahun-tahun lagi habis perang dunia lah ya. Gitu kan. Jadi yang senior itu dulu kan jadi agent juga sebenarnya di sana. Tapi balik lagi didibang lagi karena ya kepentingannya buat apa gitu kan. Justru kalau udah gak ada supernatural gini gue paling zong men. Gue berharap ada iblis kayak ada jin kayak. Tapi ketika gak ada supernatural gini, we have to extra work gitu kan. Ya, kita coba cari lain, kita coba memecahkan teori-teori tersebut. Nah, kita kan punya teori kita sendiri nanti setelah hasil penelitian kita kan, research kita dari sudut pandang yang berbeda. Lanjut dari tim kreatif tadi kayaknya mau nambahin. Oh, ini yang katanya berkaitan dengan kamu ya, ada vision menghirup sesuatu ya. Oke. Apa tadi Go? Jadi selain radioaktif, ada laporan juga, catatannya adalah ada unsur kimia yang atau senyawa ya berbasis logam berat, tapi detail spesifik mengenai jenis senyawanya itu apa, lalu tingkat konsentrasinya berapa itu nggak dipublish. Tingkat besi ya, zat kimia besi. Wait, tapi itu merata nggak tim kreatif di semuanya, di 9 orang itu? Nggak tahu, nggak ada detailnya, jadi cuma ada catatan bahwa ya ada. Soalnya yang gue udah jelas dapetin memori dari 9 orang ini ya, mereka semuanya ibaratnya bahasa Inggrisnya what the hell is going on semua. Ya Jess ya. What the hell ya. Nah dengan what the hell is going on semua artinya mereka sendiri pun bahkan nggak tahu penyebab mereka jadi begini apa. Betul. Berarti tidak ada yang dilihat, Bo. Musuh nggak ada, binatang buas nggak ada. Ya mungkin infrasonik mungkin. Tapi kalau mereka memang menggila, gue pengen tahu juga kenapa mereka berpencar tuh. Karena 4 orang yang ada di pohon cedar itu, mereka itu tuh sempat mau bikin api unggun, tapi walaupun belum besar gitu kan, masih setinggi 8 cm. Jadi kan di pohon-pohon itu kan ada bekas api kan. Nah itu tuh baru 8 cm, istilahnya kayak masih baru, belum tinggi banget. Sekitar gitu. sejam lah. Tinggal sejam. Nah masalahnya lagi juga tidak ditemukan pisau sama sekali di situ ya, Go ya? Iya. Untuk memotong si kayu-kayu itu ya, mungkin ya motongnya pakai tangan doang atau apa nggak tahu. Intinya di situ mereka udah keluar dari tenda tuh, atau enggak tendanya sebenarnya belum kenapa-napa gitu kan. Mereka ingin menghangatkan diri, tapi si 4 orang itu meninggal secara hipotermia. Untuk 4 orang yang ditemukan di pohon sidar itu. Yang sisanya itu baru yang benar-benar tanda tanya.
gitu loh Jess. Karena di situ ada banyak jejak-jejak kematiannya yang lebih ke arah kayak memang dia tuh kayak berusaha untuk tetap sadar gitu loh. Kayak Iya benar. ngegigit jari atau apa gitu loh. Ini ada Sampai lagi ada ditemuin. bekas apa namanya memang karena hipotermia itu loh, darah Iya, keluar betul. kayak gitu-gitu. Nah, tuh ada di keempat pohon cedar itu. Tapi yang jadi misterinya itu, yang kelimanya itu, yang mereka jaraknya berapa ratus meter dari pohon cedar itu. Oke, masih lanjut lah ya. Terus kan katanya kan ada laporan hidungnya hilang gitu kan. Hidung hilang itu aku ngelihat ada beruang, terus berukurannya kecil. Dan ternyata dikonfirm sama tim kreatif. Coba silakan tim kreatif. Itu adalah namanya Wolverine. Oh, Wolverine. Sejenis kayak apa? Ada Deadpool Binatang dan sejenis kayak beruang tapi kecil, Tapi kecil. ya. Iya. Ukurannya lebih kecil. Ya. Di daerah situ apa ditemukan? Iya, di daerah situ emang banyak. Ya, tapi kalau oke lah kita Tapi ngomongin tunggu dulu, itu kejadiannya setelah mereka jadi ngomongnya mayat. apa? Iya, Nah, setelah meninggal. setelah meninggal, ya namanya juga udah berbulan-bulan kan di situ kan akhirnya kan mereka kan di pegunungan salju ya kan, pasti kan jadi besi jadi es gampang lah dipotek sebenarnya, ya nggak sih? Bukan mereka masih mayat seger terus langsung digrauk gitu, pasti kelihatan karena dari keseluruhan mayat ini nggak ada tanda-tanda bahwa mereka itu tuh dimakan hewan buas. Wait, Enggak, hipotermia. cuma bagian hidung. Bagian hidungnya Iya. kali lagi iseng nih apa sih, cetuk ya Iya, hilang gitu. Hipotermia aus nggak orang-orangnya? Coba cariin deh. Dehidrasi ya. Nggak tahu orang hipotermia kerasa aus nggak berasa aus. Gue ngelihat beberapa orang itu ngerasa kayak ngelihat es tuh pengen diminum aus. Udah nggak waras sih. emang udah nggak waras, semuanya menggila. Oh, mungkin itu termasuk salah satu efek dari tahap 2 atau tahap sedangnya hipotermia. Emang ada di artikel? Berperilaku irasional. Salah satunya Iya, berperilaku irasional, betul. merasa kepanasan, itu ya, merasa terbakar gitu badannya. Iya, sama kayak lu megang es gitu loh Jess. Kan kalau kita megang es terlalu lama kan sakit kan, kayak panas perih gitu kan. Nah kayak gitu sih. Badan udah bener-bener kaku banget. Satu lagi gue dapet energi memori ya. Sorry, memori energi bukan memori. Paniknya tuh bukan yang kayak teng gitu. Biasa kalau panik yang teng gitu, yang mendadak itu pasti ada triggernya. Entah binatang buas, longsor atau apa. Ini paniknya gradual gini, Jess. Iya, betul. Iya kan? Tiba-tiba sampai titik tertentu mereka udah nggak sadar bahwa Iya, itu betul. udah melewati threshold panik, sehingga mereka udah berperilaku irasional. Tadi yang gue jelasin, Bu, sempat ada memori kayak dia aus terus dia ngeliat es aja dimakan gini, berharap itu udah nggak waras sih. Berarti mereka mengabaikan rasa-rasa naik panik secara gradual gini. Itu yang tadi aku diskusi sama tim kreatif bahwa kayaknya mereka memang experience ya, Go ya. Ya. Tapi mereka bukan professional mountain climber kayaknya. Tapi mereka experience gitu. Ini aku dapat lagi nih. Wah, ini mentok sih. Kita harus cari arwahnya sih ini. Mentok, semuanya mentok. Iya. Karena gila sendiri mereka semua. Memang. Tapi masih ada nggak kalau lihat? Oke lah, sekarang kita secara deduksi astrologi juga belum menemukan jawaban dari misteri-misteri yang ada nih. Ya mau nggak mau kita perjalanan ETI kan ke tempat tersebut. Tapi dan juga nanya sama si arwah. Menurut kalian arwahnya gimana? Arwahnya nggak ada yang dendam. Arwahnya malah mayoritas kayaknya udah naik. Mayoritas udah naik. Iya, mayoritas udah naik. Ke 9 orang ini. I don't know Tapi, ya, apakah masih ada 1 atau 2 yang stay di bumi, tapi mayoritas udah naik. Mau nggak mau ya kita cari itu. Yang cewek kayaknya masih di bumi. Yang mana? Nggak tahu, salah satu yang cewek. Bentar, gue lihat lagi Ini ya. aku lanjut ya, aku belum kelar. Oke, silakan Jess. Oke. Yang Lyudmila berusaha banget mengupayakan dirinya. Energi dia tuh sebenarnya paling gak mau mati di antara yang lain. Dia mengupayakan segala cara sambil menggigit tingkat tinggi. Jadi udah sambil menggigit tapi at least gitu. Gua harus normal gitu. Gua harus bisa gitu. Gua harus menghangatkan diri gua, ini udah nggak bener gitu. Gua nggak mau mati di sini, gua nggak mau. Itu Lyudmila. Dia berusaha sampai titik darah penghabisan. Terus aku ngeliat Igor Dyatlov itu nangis. Jadi waktu mereka sudah pada menjadi arwah, terus ngeliat badan-badannya itu, dia nangis sambil jongkok, bilang ke teman-temannya, maafin aku ya gitu. Tahu gini aku nggak ngajak gitu, aku merasa bersalah. Yang cowok-cowok legowo, yang Ya, cewek yang marah. Betul. Yang cewek yang Terutama marah. Lyudmila sih paling Iya. paling nggak terima banget. Ya, yang cowok-cowok tapi lebih legowo, kayak udahlah gitu. Maksudnya kita we are in this together kayak gitu ya, Kawil ya. Si Yuride sempat agak ngambek dikit, kerasa. Terus Semyon juga nggak nyangka dan merasa bersalah serta bertanggung jawab. Jadi aku sempat dapat vision pas udah jadi arwah,
mereka tetap berjalan. Maksudnya gini, dia tetap berjalan tapi paling depan. Jadi Semyon itu paling depan, anak-anak lain di belakangnya. Jadi ngikut kayak rombongan gitu. Terus mereka sempat berdiskusi loh, Kabo. Jadi gimana nih, kita mau naik terus atau kita mau turun ke bawah? Terus yang anak-anak cowok di belakang bilang, udahlah, udah tanggung gitu. Kita juga udah meninggal gitu. Udahlah, naik aja gitu. Iya. Ya udah, akhirnya mereka pikir udahlah sebagai arwah tanggung, selesain aja deh. Selesain aja perjalanan kita gitu. Oh, Ada dua. Lyudmila sama Alexander Kolevatov yang terdapat zat radioaktif. Yang Ke bawah cewek udara. Lyudmila dan Alexander ya. Alexander. Oke. Dia yang ada di jaketnya ada radioaktifnya. Tuh, aduh tuh. Nah, gue baru dapat memori. Gimana? Alexander Kolevatov. Kulitnya kayak nggak enak gitu loh. Bener. Itu hipotermia atau kena udara sih? Kayaknya udah kayak kedinginan. Emang bisa tingkat hipotermia tinggi sampai begitu kayak deh. sakit banget kulitnya, emang bisa ya? Coba Bisa, aja. bisa. Kan Hah? luka, kering aja Semalaman luka. di kulkas. Iya. If that's the case, berarti ya gue nggak mau menghina korban atau gimana sih. Berarti mereka tidak dibekali pelatihan kalau mereka hipotermia. Kalau Navy Seals aja itu ada pelatihannya lo, bahwa lo mesti nyelam di ibaratnya di kolam renang terkontrol. Lo mesti tahu rasanya kalau kehabisan oksigen dan lo nyerap karbon dioksida lo sendiri. Lo harus tahu rasanya. Gitu. Kalau itu gue nggak tahu ya, tapi kan seharusnya mereka tinggal di Rusia juga, yang dimana memang ada, apalagi mereka ini kan profesional dalam hal pendakian. Mereka memang profesional atau experience? Mereka berexperience juga, berpengalaman. Ini mahasiswa ini ya, karena ada beberapa yang emang katanya petski juga dan lain-lain. Tapi pertanyaan, mereka pernah latihan hipotermia nggak? Pasti secara nggak langsung tentang pengetahuan itu udah ada, tapi kena langsung hipotermia mungkin gue nggak tahu. Pengetahuan dan praktek latihan tapi ada satu orang yang sangat profesional di sana kan. Which is yang guide-nya itu kan. Yang Semyon itu. Yang seharusnya kalau ada apa-apa dia yang gini guys caranya gitu loh seenggaknya. Karena dia guide, dibayar loh istilahnya. Nggak mungkin dia ikut deh. Pasti kan dia dibayar kan untuk ikut perjalanan ini kan, untuk nge-guidance mereka gitu loh. Dan kita nggak tahu nih siapa yang memiringkan jalurnya, yang ngasih inisiasi awal. Igor. Dan kita miring aja. Igor. Taunya dari mana? Ada catatan diarinya. Oh, ada catatan di diarinya. Itu murni disaster, murni mistake. Gue nggak berasa ada orang yang Rusia atau apa. Iya, enggak. Lalu kalau udah experience nggak making mistake dong. Maksudnya kalau udah profesional maksudnya. Iya, kalau udah profesional gini. Apakah mereka kekurangan bahan makanan? Karena mereka udah sempat tersesat dulu gitu. Kok aku nggak merasa demikian ya? Jujur ya, mohon maaf, gue bisa salah. Gue ngerasa ini mistake sih. They are not professional, gue rasa. They are experienced but not professional. Ya. Gitu. Ya masih 20-an lah. 24 kan paling tua kan. Iya. Dari mahasiswanya ya, bukan si siapa tadi? Sepnot, si Semyon. Buktinya kan di Indonesia juga ada kasus kayak gini kan. Dia meninggal gara-gara hipotermia padahal sering naik gunung. Jadi experience sering naik gunung bukan berarti profesional. Iya. Pernah berpengalaman naik gunung dan lain-lain, tapi belum pernah kena hipotermia mungkin, jadi kaget. Betul. Iya. Dan mungkin ya alat dulu belum secanggih sekarang mungkin. Jadi untuk alat-alat hipotermia kurang apa? Mau tanya sama dokter Ben, kalau orang udah kena hipotermia masih bisa selamat nggak? Bisa. Penanganan. Oke. Harus cepat kalau lewatin thresholdnya? Ya bye lah. Bye. Ya udah. Nah, jadi dokter Ben tadi menjawab sebenarnya bahwa orang hipotermia itu ya memang bisa juga cepat lah ya untuk bayinya kalau tanpa ada penanganan, gitu kan, tanpa penanganan khusus. Nah, itu aja dia kan nggak ada yang lewat sana gitu kan, nggak ada yang lewat pas itu gitu kan, di Dyatlov Pass dan daerah ke lereng gunung kematian itu kan, nggak ada. Jadi nggak ada tuh yang mau nyelamatin dia juga gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau memang dia terkena hipotermia, kayaknya nggak tahu juga deh orang-orang juga gimana cara nyelamatinnya. Lah, kan 6 hari pencarian jenazah cuma di jalur yang seharusnya. Baru tuh lewat dari 6 hari itu, jangan-jangan dia alternatif. Ternyata bener ketemu gitu. Nah, untuk jawaban tadi yang kedua kan sempat nanya juga tadi. Nah, untuk soal hipotermia itu orang-orang sebenarnya cepat sadarnya kalau mereka udah terkena hipotermia itu sebenarnya. Karena menggigil gitu. tersebut. Bukan dia nggak sadar gitu loh, dengan katanya gejala-gejalanya menggigil, terus juga ya adalah gejala di fisik gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu alasan juga kenapa akhirnya dia membuat api. Si 4 orang itu tuh yang ada di pohon cedar. Ini berkali-kali ya gua radar. Berkali-kali.
nggak tahu kecuali Semyon ya. Gue juga nggak ngerti kenapa yang gue kerasa mereka kayaknya nggak sadar hipotermia. Mereka kayak menggigil kenapa gitu. Harusnya sih sadar ya. Makanya gue bilang ini kayaknya murni mistakes dan experience doang, tapi not professional. Gue nggak enak sih ngomongnya. Kayaknya itu. Kalau memang ada faktor udara, I don't know. Tapi ini lebih ke arah mistakes, kesalahan. Soalnya mentok loh Jess. Gimana ya? Gaib nggak ada, orang yang mau menghabisi nggak ada. Udah gitu gradual panik energinya begini, pelan-pelan, bukan agak tung gitu. Gimana? Mau lewat mana nih kita nih? Ya udah, kita cuma bisa lewat jalur ATI aja. Untuk menambah sebuah hipotesa kan. Mau dicek nggak Jess siapa yang masih ada? Nanya. Boleh, mau dicek ya? Cek dulu deh siapa aja. Jesslyn udah selesai belum dengan deduksinya? Udah kelar. Karena ya aneh aja sih kejadiannya. Kenapa mereka bawa 2 zat radioaktif itu ya? Bingung sih. Ya berarti kan nggak lain nggak bukan ada udara yang bawa. Nah itu dia, jaket doang lagi. Kan masuk katanya ke dalam. Tapi nggak ditemukan. Lah itu katanya si itu Virgo. Emang ada kok. Itu kan zat beda, zatnya kimia. beda, zat Logam, kimia. Zat logam, senyawa logam beda sama zat radioaktif. Emang beda. Yang Nikolai itu termasuk one of them kan? Iya. Nikolai Tibeok Brig. Itu salah satu mahasiswa juga. Aku punya feeling yang ini bisa nih. Yang lain kayak nggak mau gitu loh. Masih ada sih rasa kesel tuh masih, walaupun nggak dendam tapi kesel. Bukan dendam tapi kesel. Nggak, dendam sih nggak ada. Kalau beda tuh kalau arwah yang dibunuh dendamnya kerasa banget. Kalau ini sih pada nggak ada ya. Yang Rustem Slobodin udah jelas naik. Nikolai kok kenceng ya kawilnya? Sih, Iya ya. dia masih roaming. Nikolai. Alexander Kolevatov nggak jauh setelah insiden itu dia balik ke rumahnya. Dia kayak mau balik ke rumahnya. Nicholas ya? Nicholas apa Nikolai? Nikolai. Oh, bacanya Nikolai. Nggak tahu. Pokoknya tulisannya. Bacanya gitu sih. Wah, Semyon udah naik sih. Nicholas Tibex Bregonel Semyon itu. kayaknya udah jauh, nggak tahu di mana Jess. Oh, Semyon juga udah naik. Yuride kayaknya masih ada. Yuride masih ada, maksudnya masih roaming. Nggak, masih deket energinya. Sinaida. Oh, Sinaida jangan deh. Banyak manipulasi kerasa. Kayaknya dia yang sempat agak kesel sama teman-temannya. Dia nggak dendam tapi energi keselnya, marahnya lumayan. Iya sih. Iya, si Naida ya. Iya. Dari muka-mukanya juga gitu. Kayak nggak terima banget juga gitu. Igor Dyatlov gue nggak nemu di mana. Jadi sebenarnya ciwi-ciwi sih Kawil. Hah? Ciwi-ciwi dua-duanya nggak ada yang terlalu legowo sih. Termasuk Liut Mila. Tapi entah kenapa kayaknya dia duluan deh kayaknya nih. Wah, Liut Mila kalau kita bisa connect, dia ngamuk-ngamuk nih. Iya benar. Ibaratnya kalau ada orang yang bisa tahu roh gue, bisa ngobrol sama roh gue, kita dimaki-maki dulu. Iya benar. Kalau mau kontak ke Liut Mila. Soalnya pas proses mau meninggal dia yang paling gak rela. Yang Liut Mila. Pokoknya gue harus hidup gitu. Ini yang gue rasa kandidat yang paling aman ya. Nikolai, Liut Mila masih mending. Zinaida gue gak berani. Zinaida gue gak berani. Yuride dan Yurika. Iya. 4 itu. Yurika kayaknya paling asik sih. Yurika iya, mau coba Jess. Yurika ini orangnya nggak percaya gegaiban dia. Kalau Yuride entah kenapa ada manipulasi. Liut Mila enak juga tapi siap dimarahin dulu. Begitu connect gitu. Siap-siap. Nikolai kayaknya lumayan. Mau Liut Mila dulu nggak? Wah, Nikolai pinter nih. Mau yang mana dulu? Kawil. Tapi kok beberapa dari mereka kok udah di dimensi lain ya Kawil? Exactly. Udah lah, tanya Ger aja lah. Nikolai aja. Nikolai. Karena stabil. Kalau Liut Mila kita dimaki-maki. Kalau Yuri, waduh, kok ada yang di dimensi demon ya? Ya itu, Zinaida. Aku ngerasa Yurika itu di dimensi kubu kanan. Dia tuh lagi nunggu gitu Kawil. Nunggu mungkin untuk ke perjalanan berikutnya. Tapi I don't know itu apa. Yang Yurika. Udah lama sih. DA nggak main beginian nih. Terus terang kalau ada family-nya enak sih. Cuma ya nggak mungkin kan. Kalau ada family tuh kita bisa nanya, Bow, ini orang suka teh nggak zaman dulu, suka pakai jeans nggak, suka naik sepeda atau gimana. Kalau kayak gini kita validasinya ya udahlah, kita coba aja dengan our power. Yang paling legowo banget tuh Rustem Slobodin tuh. Iya. Itu legowo banget. Udah take off. Udah ke perjalanan selanjutnya. Yurika last option deh. Kalau mau either Nikolai sama Liut Mila. Aku ngerasa we start with Liut Mila dulu sih, Dubinina dulu.
Lihat Mila gue Kita bakal setuju sih. dimarahin kayaknya. Nggak apa-apa, biarin aja kita jadi tempolong dimarah-marahin, nggak apa-apa. Kita Nggak. jadi tong sampah. Karena dia kan ada jaket radioaktifnya kan. Oh, Gue pengen nanya itu juga sih. Tuhan Yesus kuasa Tuhan. Dia masih roaming di daerahnya. Jadi sekalian kita hati aja. Dia di rumah. Di rumah iya. Iya, di rumah Iya. kayaknya. Dan ada rumput dan tapi definitely bukan. GR Putih bilang tuh. Tetap Nikolai atau gimana? Bukan, maksudnya itu Dubinina. Dia tenang sih, agak tenang. Begitu disamperin orang dia kaget gitu. Oh, ada human yang bisa kontak sama gua. Terus nanya-nanya Dyatlov-Vas, dimaki kita pasti. Siap-siap aja nih. Tapi pure sinyalnya. Benar pure. Nggak ada demons, nggak ada apa. Ready nggak? Oke deh, yuk. Ketimbang kita bercatut dengan ini semua. Ya udah, yuk. Gua pipis dulu. Tanpa ada itu. Nggak ada brokoli kan di gigi gua. Nggak ada. Tumben. Oke, jadi kita untuk mencari tahu lebih lanjut lagi hipotesa dan kesimpulan yang mau kita buat, kita mau wawancara astral dulu. Wawancara apa? Kita mau memori dulu nih, enakan. Wawancara dulu aja, bebas. Cari dulu aja deh. Hah? Si astralnya cari dulu. Wawancara dulu. Iya. Oke, yaudah silakan bro. Oke. Ini gue lagi 80% capacity nih. Semoga gue kuat ya. Oke. Oke. Ini kayaknya dia di rumah nih, Bow. Rumahnya dia. Coba ya. Dengan berbekal tanpa validasi dan keluarga. Ya Tuhan, lindungi kami. Tunjukkan kami kebenaran, jauhkan kami dari kebohongan. Lyudmila Dubinina. Kata GR, masuk ke frekuensi itu sekarang. Mesti dipanggil lagi nih. Cara yang aku panggil coba ya. Tunjukkan kebenaran, jauhkan. Oh, that's not it. Aku kok curiga ya. Yeah, that's Kayaknya yang not it. kita lihat dia tuh masih roaming itu jangan-jangan memori loh Kawil. Soalnya tadi by vision aku ngeliatnya hitam putih. Kalau hitam putih itu kenapa, Jess? Bisa jadi, ini sih sebenarnya baru deduksi singkat aku aja ya. Balik dulu. Bisa jadi memori juga gitu. Lagi. Sempet Lagi. pulang ke Come on, rumah. come on. Nggak konsen kita. Try again. Ya Tuhan. Orang itu demon Kawil. I made mistake, Pura-pura. Jess. I made Pura-pura. mistake. She's not here. Di mana ya dia? Cek buku. Mentok. Jangan dia. Susah. Feelingku dia akhirnya udah naik juga. Iya, nih. sama. Karena begitu ngecek di buku, Betul. udah ada. Udah naik dia kayaknya. Nikolai. Kok lebih kuat memori semua ya? Iya, memang rata-rata memori karena udah banyak yang naik di antara mereka. Masa ke Zinaida sih? Aduh, yang Zinaida itu ada di dimensi demon. Apa mau coba tolong? Nih, kayaknya Ya udah, Zinaida sama kalian. Yuridi kayaknya Yuridi nih apa ya? Aku Ada ngerasa Yuridi sama Dubinina ini kayaknya deket ya? maksudnya pacaran. Enggak, pokoknya deket aja. Anyway, daripada kita dimanipulasi melulu, udah sekalian ke sarang aja Zinaida Ya aja. udah, mau Zinaida. Ya udah. Kamu mau ke sarang iblis gak? Enggak, kalian aja. Daripada kita nyari, tahu-tahu udah ini, tahu-tahu udah ini. Aku tadi nyoba Nikolai pun juga kayaknya malah yang dibilang masih ada di sini tuh Igor sebenarnya. Tapi aku udah enak dimanipulasi, udah langsung aja ke sarangnya. Yuk, Ya udah. let's go. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Minggir, tuh udah ada banyak yang manipulasi. Zinaida Kolmogorova. Oke, what do you see, Jess? Dia lagi di lantai hitam semua Kayak seperti biasa, dimensi demon. Terus Oh, that's lembab, her, that's her. itu beneran dia kok. Tunjukkan kebenaran, jauhkanlah Zinaida Kolmogorova. That's her, dia kayak kayak dia gitu. kayak gitu kan. Enggak, dia kayak gitu. Iya, tapi bereaksi. Bukannya kesakitan, tapi bereaksi. Dia di kerangkeng atau apa? Bukan di kerangkeng, tangannya keikat atau enggak? I don't think so. Oke. Zinaida Kolmogorova. Dia Kolmogorova. Cara ngomongnya bukan Kolmo. Nggak bingung gue. Kolmo. Zinaida.
Wah, ini bisa bahasa Inggris nggak ya? Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkan kami. Siapa tuh yang nahan aku? Kanan iblis. Demon. Kamu kenapa nahan tangan aku? Kayaknya ini Demon mikirnya tuh kita mau nyelamatin si Naida deh. Oke, gue nanya di mana aja deh. Ya oke, gue nggak itu. Di mana agak gemuk ya? Yang kanan aku. Kayak banteng nggak? Sorry, badak bercula nggak? Mirip-mirip gitu nggak? Mirip dan agak on Kawil. Oke. Ini kenapa di sini nih? Jiwa ini dia marah-marah Dia yang terus. memilih. Iya, dia Bener. dendam-dendam terus. Terus kamu jaga ini, kenapa tadi kamu pegang tangan Dendam. aku? Yakin dendam. Iya, tidak boleh, dia harus di sini gitu. Enggak. Kalau dendam energinya kan lain. Iya, gimana ya? Gue mentok nih, bentar. Kalau mau gue Lebih ke kesel sih. aduh, gue diserang. Cuma ngomong aja. Oi, kami nggak boleh ngobrol lama ini. Ini hak mereka, Bo. Ini kalau kita nolong, ini, aduh. Zinaida, kalau mau gue diserang terus. Mereka merasa ini haknya mereka ini, Bo. Kita disuruh mundur sama si Demon. Coba aku konsentrasi ya. Ini kita berhak nggak dan kita direstuin nggak? Enggak, karena si Demon ini diserang nggak bisa. Ini haknya Demon. Serba salah ya Jess ya. Kok kasus kali ini alot ya? Udah aku baca memori aja deh. Oi, please, gue nggak mau ikut campur nih sama ini. Nyari memori aja. Iya, tarik aja. Boleh nggak? Bro. Asal jangan diambil katanya. Iya agak apa nih? Iya, nggak diambil. Mau memori aja. Dia nggak tahu maksudnya apa sih katanya. Ya pokoknya nyari memorinya dia aja pas masih hidup. Kan dia dendamnya kenapa? Gitu. Ya sih, dia kok bisa di dimensi iblis ya? Oke, ya udah. Boleh nggak? Dia kayak ngedengus gitu. Jangan nyerang loh. Dia masih ngeliatin kita Kawil dari sudut kanan. Tampangnya bener-bener kayak arbis gitu ya. Emang arbis banget sih. Pertama impression ya Bo ya, memori. Kenapa dia nggak dikasih tahu apa nih? Kayak bakal sebahaya ini lah, ya kan resiko. Cewek style Bo. Cewek style, sorry. Jadi kamu kayak mau nggak? cewek style jadi yang udah kayak kenapa nih nggak dikasih tahu sebahaya ini ya. Anyway, lanjut. Nggak bawa persiapan. Bekalnya nggak cukup Bo. Dia nggak bawa persiapan. Dia persiapannya minim gitu loh. Dapat apa katanya malah mati. Dia kesel sih. Kesel banget. Tuh please, kita nggak itu kan nggak macam-macam kan. Dah mundur. Oh Jess, coba lihat deh. Dia kok ada kayak kalung di sini ya. Itu dia pakai kalung atau enggak sih? Never mind. Aku nggak terlalu jelas Kawil ngeliatnya. Ya Tuhan, di sini memori Zinaida. Isinya dendam semua ini Bo. Ntar gue cari memorinya. Loh, Zinaida ini sebenarnya nggak terlalu suka. Kayak dingin gitu. Terus kenapa dia ikut? Wanita Kawil. Wanita. Tapi nggak semua wanita begitu. Iya sih, tapi ini tipe yang kayak mungkin ayo ya udahlah ikutlah gitu. Iya. Tapi begitu ikut, kenapa nggak lu kasih tahu sebahaya inilah? Lu kan udah tahu resikonya ibaratnya kayak gitu. Terus dia persiapan minim dan ya gitulah pokoknya Bo. Bentar. Kawil, tapi dia tuh jatuhnya marah apa dendam? Campur udah. Tapi nggak ada dendam pengakhiran nyawa sih, nggak ada dendam penghabisan. Sorry. Kenapa dia bisa di dimensi ini? Karena niat dia pengen quote unquote nyakitin temennya yang lain, walaupun dia jadi arwah kan nggak bisa kan? Jatuhnya. Dendam dong jatuhnya. Iya, dia bener-bener nggak mau mati sih. Kok kayak dia paling kesel sama si Igor ya? Igor, dia ngomong. Aduh, aku merinding. Dia ngomong Igor. Aku merinding. Bentar ya, please ya. Kaget aku Igor. Iya, Igor. Igor siapa namanya? Diatlov. Iya. Gue dicakar-cakar. Iya, makanya. Agak mundur. Giliran gini lu diem aja, please, brengsek. Ketawa. Pasang berer ya. Igor Diatlov. Dicakar-cakarin kita. Iya benar. Tapi kayak ada berer jadi cakaran kita kayak dipuak-puak udah kayak main game aja. Kenapa ya gue sampai kayak begini ya? Wah ini kacau sih Bo sih. Memorinya. Oke Kabo, aku mau ralat. Oke. Aku ralat ternyata dia dendam sama salah satu dari si pendaki. Igor Diatlov. Tapi dia bukan dendam karena dihabisi. Beda ya. Beda. Ya. Tak gitu dia. Iya kayak kita dicakar, digebuk. Ibaratnya ini kayak kaca pelindung gitu loh. Kok mukanya itu ya Kawil ya, serem ya. Iblisnya enjoying the show. Lu apa-apaan? Iblisnya kayak bisa kayak gini show-nya katanya. Kampret kau. Kampret kau. Oke.
Ntar ya Bo, aduh, apalagi Bo, lu coba trigger gue Iya, deh, memori coba dong apa kamu yang tanya-tanya. Ya balik lagi sih, tinggal lebih ke arah memori kenapa dia meninggal aja sih, bukan emosinya dia sebenarnya. Gue menunggu dia itu. nggak tahu tuh, dia nggak tahu cara mengatasi kebahayaan Iya, itu. dia kayak gini Kak Bo, aku lihat, aduh, kayak gitu. Tapi sambil kayak gini. Si siapa Zinaida itu meninggalnya di mana? Ditemukan Di pohon cedar. Oh, dia di pohon cedar itu. Wait, mungkin perasaan gue doang ya, mungkin. Kayaknya penyobekan tenda ada hubungan sama dia deh. Jadi gini, semuanya tertutup salju, kesannya Iya, kayak bener. rapi. Padahal lu nggak pernah tahu itu curam, kiri atau Betul. jeblok. Wah, ini bahaya banget sih ini. Banget.